Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Leputu Italia Ceyani dengan NIM 2212121006. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil UAS dari akuntansi biaya. Yang pertama itu soalnya PT Karunia adalah perusahaan manufaktur. Jadi berikut data mutasi persediaan dari salah satu jenis bahan baku yang digunakan oleh PT Karunia. Jadi persediaan bahan baku pada tanggal 1 Maret 2023 terdiri dari 700 kg dan 300 kg. Itu terdapat masing-masing harga belinya, terdapat 2.000 dan 2.400. Nah, jadi diminta itu adalah kita lihat tabel saja. Kita diminta untuk mencari metode MPKP atau masuk pertama, kual pertama. Jadi kita dari awal tanggal 1 Maret itu kan saldo awal. Nah, jadi saldo awal itu terdapat di tabel sebelumnya itu adalah dengan kuantitas 700 dan harga beli sebesar 2.000. Jadi 700 itu dikalikan 2.000 sama dengan 1.400.000. Begitupun dengan kuantitas selanjutnya yaitu 300 dan 2.400 mendapatkan 720.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Maret yaitu pemakaian itu sebesar kuantitasnya itu adalah 600 kg dan harga belinya 2.000 didapat dari harga sebelumnya itu 200. Itu kita kalikan saja 600 kali 2.000 sama dengan 1.200.000. Nah, untuk sisanya 100 ini didapat dari 700 dikurang dengan 600, bahkan hasil 100. Untuk sisa 2.000 ini didapat dari harga beli sebelumnya 2.000. Jadi 100 dikalikan 2.000 sama dengan 200.000. Itu dengan selanjutnya 300 dikalikan 2.400 mendapatkan hasil 720.000. Dan 100 dikalikan 2.000 sama dengan 200.000. Dan 300 dikalikan 2.400 sama dengan 720.000. Nah, kita lanjut dengan tanggal 10 bulan 3. Itu pembelian di tabel sebelumnya itu terdapat kuantitasnya itu adalah 1.500 dan harga beli itu 2.300. Nah, jadi 1.500 ini dikalikan dengan 2.300 mendapatkan hasil 3.450.000. Nah, untuk sisanya kita pindahkan saja dari pembelian 1.500 dikalikan 2.300 mendapatkan hasil 3.450.000. Begitupun dengan di bawahnya itu 100 dikalikan dengan 2.000 mendapatkan hasil 200.000. 300 dikalikan 2.400 sama dengan 720.000 dan 1.500 dikalikan dengan 2.300 mendapatkan hasil 3.450.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke tanggal 15. Ini tanggal 15 bulan 3 yaitu di pembelian terdapat kolom sebelumnya, tabel sebelumnya terdapat kuantitasnya itu adalah 1.000 kg dengan harga beli 2.500. Jadi 1.000 dikalikan 2.500 mendapatkan hasil 2.500.000. Yang untuk sisanya ini kita pindahkan saja dari pembelian ke sisa. 1.000 dikalikan 2.500 mendapatkan hasil 2.500.000. Nah, kita lanjut ke tanggal 20 bulan 3 yaitu pemakaian. Di pemakaian ini sebesar 100. Kita pindahkan saja dari sisa pada pemakaian tanggal 5, pindahkan ke pemakaian tanggal 20. Itu 100 dikalikan 2.000 sama dengan 200.000. 300 dikalikan 2.400 sama dengan 720.000. Nah, untuk sisa ini 700 dari atas sisa ini kita pindahkan ke bawah. Nah, untuk sisanya ini didapat dari harga beli pada pembelian pada tanggal 10 Maret. Itu merupakan hasil
700 dikalikan dengan 2.300. Karena hasil 1.610.000. Nah, untuk 800 ini itu didapat dari 700 itu dikurang dengan 600. 700 itu ditambahkan dengan 100 ini. Karena hasil 800. Nah, untuk 2.300 ini dapatkan dari harga beli pada tanggal 10 Maret. Ini mendapatkan hasil 800 dikalikan 2.300 mendapatkan hasil 1.840.000. Nah, untuk sisanya 1.000 ini itu didapat dari pembelian kuantitas pada tanggal 5 bulan Maret. Tanggal 15 Maret. Dan sisa 2.500 ini didapat dari harga beli pada tanggal 15 bulan Maret itu. Dan 1.000 dikalikan 2.500 mendapatkan 2.500.000. Nah, kita hitung jumlah dari pembelian, yaitu 1.500 ditambah dengan 1.000 mendapatkan hasil 2.500. Nah, untuk ini 3.450.000 ditambah dengan 2.500 mendapatkan hasil 5.950.000. Nah, dan untuk ini pemakaian 600 tambah 100 tambah 300 tambah 800 mendapatkan hasil 1.800. Nah, untuk pemakaian ini 1.200 tambah dengan 200 tambah 720 tambah 1.840 bukan hasil 3.960.000. Nah, untuk 1.700 itu dapat hasil dari 1.000 tambah 700. Nah, untuk ini jumlahnya ini itu 1.610 ditambah dengan 2.500 itu merupakan hasil 4.110.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mencari metode rata-rata beda atau tanda timbang. Nah, di sini terdapat tanggal 1 Maret saldo awal yaitu 700 dan 2.000 sama seperti data sebelumnya, yaitu 700 kalikan 2.000 sama dengan 1.400.000. Dan untuk ini 300 kalikan 2.500 sama dengan 120.000. Nah, untuk tanggal 5 bulan Maret pemakaian yaitu 600 dari data sebelumnya, 600 dikalikan 2.000 sama dengan 1.200. Dan untuk tanggal 10 Maret pembelian yaitu terdapat di data yang sudah ada yaitu 1.500 dikalikan dengan 2.300 sama dengan 3.450.000. Nah, untuk sisa 400 ini 1.000 dikurang dengan 600 yaitu pada pembelian sebelumnya itu 400.000. Dan ini didapatkan dengan 1.400.000 ditambah dengan 720.000 sama dengan 2.120 itu 2.120.000. 400 dikalikan dengan 2.120 sama dengan 848.000. Nah, selanjutnya 1.500 dikalikan dengan 2.300 sama dengan 3.450.000. Untuk 1.900 ini dari 1.500 tambahkan dengan 400 sama dengan kuantitasnya 1.900 dan harga beli 2.262. Ini tinggal kalikan 1.900 dikalikan 2.262 akan hasil 4.298. Begitu dengan selanjutnya itu disamain yaitu 1.900 dikalikan 2.262 yaitu 4.298.000. Dan untuk 1.000 yaitu mendapatkan hasil untuk tanggal 15 Maret itu pembelian sudah ada di atas sebelumnya itu 1.000 dikalikan kuantitasnya 1.000 dan harga beli 2.500 yaitu 2.500. Untuk sisa kita pindahkan saja 1.000 dikalikan 2.500 menjadi
2.500.000. Untuk 2.900 ini didapat dari 1.000 ditambahkan dengan 1.900 dari data sebelumnya, itu 2.900, dan 2.000 dikalikan dengan 2.344. Ini dikalikan saja menjadi 6.798.000. Selanjutnya dengan tanggal 20 Maret pemakaian itu kita pindahkan dari 1.200 dikalikan dengan 2.344, yaitu untuk hasil 2.812.000. Untuk sisanya yaitu 1.000 pada data pembeliannya dan 2.344 dari data sebelumnya, yaitu 1.000 dikalikan 2.344, yaitu 3.984.000. Nah, kita menghitung jumlah dari keseluruhan, yaitu ini, tambahkan 2.500, 3.450.000 tambahkan 2.500.000 tambahkan hasil 5.950.000, dan 600 tambahkan 1.200 tambahkan 1.800, dan ini tambahkan ini mendapatkan hasil 4.012.000 di sini. Sebenarnya salah ketik. Dan ini mendapatkan 1.700. Ini didapatkan dari data sebelumnya. Ini. Untuk selanjutnya metode MPKP dengan satu PC, persediaan awal itu kan 1.000 kg. Itu dapatkan 2 juta, makan sisa sebesar 2.120.000. Untuk persembelian 2.500 kg. Pembelian itu jumlahnya 5.950.000, dan untuk jumlah persediaan bahan baku oleh 3.600 kg itu jumlahnya 8.070.000. Dan untuk persediaan akhir sisanya mendapatkan 1.700 kg, itu dikalikan dengan 2.344 mendapatkan hasil 3.994.000. Nah, untuk biaya bahan baku di bulan April itu keseluruhan yaitu 4.085.000. Jadi untuk soal yang kedua, PT Sakura memiliki 4 jenis produk bersama. Jadi jumlah biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Sakura adalah 800.000. Jadi ini adalah data jumlah produk yang dihasilkan, harga jual persatuan produk yang dihasilkan, dan jumlah satu yang terjual dari masing-masing produk. Jadi produk bersama itu pada produk A, jumlah produk yang dihasilkan adalah 12.000 kg. Harga jualnya per kilo adalah 10, satu yang terjual adalah 5.000. Dan untuk yang B, jumlah produk yang dihasilkan 22.000 kg. Harga jualnya 12, satu yang terjual 10.000. Untuk yang C, jumlah produk yang dihasilkan 24.000 kg. Harga jualnya 14, satu yang terjual 15.000. Dan untuk yang D, jumlah produk yang dihasilkan 10.000 kg. Harga jualnya 18, dan satu yang terjual adalah 20.000. Jadi yang diminta adalah hitunglah nilai jual relatif, alokasi biaya bersama, dan harga pokok produk bersama dari keempat jenis produk tersebut, dan hitunglah persentase laba bruto tiap produk tersebut. Jadi produk bersama A
itu jumlah pelunas tekan sudah ditentukan 12.000 kg dan harga jual sudah ditentukan juga. Kita mencari nilai jualnya. Nilai jual ini didapat dari jumlah produk ini dikalikan dengan harga jual. Jadi 12.000 dikalikan dengan 10 itu mendapatkan hasil 120.000. Begitupun dengan yang B 22.000 dikalikan dengan 12 mendapatkan hasil 264.000, dan yang C 24.000 kg dikalikan dengan 14 mendapatkan hasil 336.000, dan yang D 10.000 kg dikalikan dengan 18 mendapatkan hasil nilai jualnya 180.000. Nah, untuk mencari nilai jual relatif itu nilai jual ini dibagi dengan total nilai jual tersebut. Karena kan nilai jual ini 120, karena kita totalkan nilai jual ini menjadi 120.000 ditambah 264.000 tambah 336.000 ditambah 180 itu menjadi 900.000. Nah, untuk mencari nilai jual relatif 120 itu dibagi dengan 900.000 mendapatkan hasil 20.000 bagi dengan 900.000, karena hasil itu 0,133 kalau dibulatkan menjadi persen yaitu 13%. Begitupun dengan yang B 264 dibagi 900 mendapatkan hasil 29,5%. 336.000 dibagi dengan 900 mendapatkan hasil 37,5%, dan 180.000 dibagi dengan 900.000 mendapatkan hasil 20%. Nah, untuk selanjutnya mencari alokasi biaya bersama. Untuk mencari alokasi biaya bersama itu nilai jual relatif nilai jual ini dikalikan dengan total biaya bersama. Jadi 13% itu dikalikan dengan biaya bersama itu tadi kan sudah ditentukan 800.000. Jadi sebelumnya itu kan 800.000 itu sudah ditentukan dari awal data. Jadi 13% ini 13% dikalikan dengan 800.000 sama dengan 104.000. Begitupun dengan yang B 29,5% dikalikan dengan 800.000 mendapatkan hasil 236.000, dan yang C 37,5% dikalikan dengan 800.000 mendapatkan hasil 300.000, dan 20% dikalikan dengan 800.000 mendapatkan hasil 160.000. Nah, untuk mencari harga pokok produk bersama itu alokasi biaya dibagi dengan jumlah produk. Jadi ini. Jadi 104.000 itu dibagikan dengan jumlah produk yaitu 12. Dibagi dengan 12.000 mendapatkan hasil 8,6. Begitupun dengan yang B 236 dibagi dengan 22.000 mendapatkan hasil 10,7, dan untuk yang 300.000 itu dibagi dengan 24.000 mendapatkan 12,5, dan yang 160 saya lupa untuk mengisi, jadi kita tambahkan saja. 160.000 itu dibagi dengan 10.000 yaitu 16. Nah, untuk jumlahnya jumlah produk itu 68.000, nilai jual itu 900.000, dan untuk nilai jual relatif itu 100%, dan untuk alokasi bersama itu sudah ditentukan 800.000, dan harga pokok bersama
Dan untuk jumlahnya ini itu 47,8. Nah, dan untuk mencari harga pokok penjualan ini itu kan tadi di data sebelumnya itu HPP produknya itu adalah yang A itu adalah 8,6. Jadi dikalikan dengan satu yang terjual itu 5.000. 8,6 dikalikan 5.000 yaitu 43.000. Yang B itu kan 10,7 dikalikan dengan 10.000 yaitu 107.000. Dan yang C itu 12,5 dikalikan dengan 15.000 yaitu 187.000. Dan yang D itu 16. Jadi 16 dikalikan 20.000 itu 320.000. Jadi jumlahnya 657.000. Nah, untuk mencari laba bruto hasil penjualan ini dikurangin dengan harga pokok produk ini. 50 dikurangi 43, 120 kurang 107.000, 210 dikurang 187.000, dan 360.000 dikurang 320.000, dan 740. Ini sampai sini A, B, C, D. 50 dikurang 43, 7.000, 120.000 dikurang 107, 13.000, 210.000 dikurang 187.000, 500, dan 360.000 dikurang 320.000, 40.000. Karena jumlahnya yaitu 7.000 tambah 13.000 tambah 22.500 tambah 40.000, 82.000. Jumlahnya dan 7.000 tambah 13 tambah 500 40. Oh, ini dapatkan 82.500. 82.500 jumlahnya ini. Dan untuk mencari persentase laba bruto itu laba bruto dibagi dengan hasil penjualan, yaitu laba bruto bagi dengan ini laba bruto mencari persentase itu laba bruto dibagi dengan hasil penjualan, yaitu laba bruto ini 7.000 dibagi dengan hasil penjualan itu 50.000. Bukan hasil 7.000 dibagi dengan 50.000 sama dengan 0,14, yaitu menjadi persen, bulatkan menjadi 14%. 0,14 menjadi persen, yaitu 14%. Untuk yang B juga begitu, 13.000 dibagi dengan 120, 10%, 22.500 dibagi dengan 22. Ini jawabannya adalah 23, oke. Ya, sudah 1.000. Ini 23.000. 23.000. Jadi dibagi dengan 210.000. Ini 210 dikurang dengan 187 itu 23.000. Jadi 23.000 ini dikurang dengan dibagi dengan 210. 23 dibagi dengan 210 yaitu 0,10.
yaitu 10%. Dan untuk ini 40 dibagi dengan 360, 40.000 dibagi dengan 360 yaitu 11. 40.000 dibagi dengan 360.000 itu 0,11 itu 11%. Untuk ini ke sana 8 berarti 83. Itu mendapatkan hasil 0,11. Itu di sini 83 total ini semua itu 83. Hasil 11%. Baik, itu saja penjelasan hasil dari UAS saya. Jika ada kata-kata yang belum bisa dipahami atau kurang jelas, mohon maaf karena saya juga belajar. Kalau misalkan ada perhitungan yang salah, mungkin itu saya salah menghitung. Jadi mohon maaf atas ketidaksengajaannya, Bu. Terima kasih.